Nah, kita muncul di sini. Wah. Oke, teman-teman Lander Sudiarto dan sahabat Lander Sudiarto, hari ini kita mau mengulik empek-empek labu Jipang. Nah, ini salah satu peserta daripada yang mengikuti kelas dari Balatkop Jawa Tengah. Materinya sangat luar biasa, sesuai yang kami butuhkan sebagai pelaku UKM. Jadi apa yang disampaikan beliau, oke lah, nggak ada yang kurang. Ya, jadi sayur itu saya bikin sebagai manisan, sebagai kayak apa, pempek, kudapan gitu. Jadi cara asik menikmati sayur dengan cara yang unik. Nah, kita mau ngulik kelebihan beliau adalah beliau punya usahanya ini buat empek-empek, tapi bahannya lebih banyak dari sayuran. Kita tahu kan empek-empek itu dari ikan. Nah, teman-teman, apa sih keunikannya lain dari nih Jipang dijadikan empek-empek? Saksikan aja keseruannya. Nanti kita akan kulik daripada usaha Bu Yanti yang sudah malang melintang di semua usaha, khususnya usaha wedding. Nah, jadi teman-teman, kita mau ngulik dulu makanan empek-empeknya. Nanti kita cari yang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Lander Sudiarto. Like, comment, share, subscribe juga, dan share ke teman-temannya supaya channel ini tetap bisa berkarya. Ciao. Ini gurih. Empek-empeknya beda dari yang lain. Bahan bakunya tidak murni lagi ikan tenggiri. Tapi ini empek-empek sehat menggunakan 50% bahan bakunya Jipang. Nah, untuk kuah tetap pakai cuka dan ada mentimunnya. Layaknya seperti empek-empek. Jadi empek-empek di sini disebut pakai Jipang, empek-empek Jipang. Kita makan. Rasanya seperti biasa, ampun. Ini sekarang getuk yang bahan bakunya dari Jipang. Ada pakai ubi nggak ya? Pakai, cuman lebih banyak Jipangnya. Nah, enak rasanya ya? Nah. Karena di luarnya digoreng, jadi gurih. Dan rasa ubinya masih kentara. Ya? Rasa ubinya masih kentara. Jadi pakai Jipang juga 50%, rasa ubinya nggak hilang. Karena kita udah makan semua, kita coba ajak ngobrol kayak mana sih, kenapa idenya bisa dapat untuk Jipang jadi kombinasi untuk empek-empeknya. Yuk, kita lihat terus. Oke, kita hari ini ngulik ke tempat pengusaha daripada empek-empek Jipang. Nah, ini usaha yang unik ini. Panggilannya Mbak Yanti ya? Iya. Nah, ini terkenal Mbak Yanti. Usahanya sudah berapa lama sih Mbak, empek-empek Jipang? Kalau pempek baru mau setahun sih. Mau setahun. Iya, masih Nah, baru banget. Mbak, saya nanya ini, Mbak, saya orang Sumatera kan. Empek-empek itu terkenal ikan tenggiri. Iya. Dan itu rasa ikannya nih. Kok berani sih Mbak? Ide apa sih makanya terpikir mau buat Jipang jadi komposisi untuk empek-empek ini tadi? Sebenarnya sih hanya karena anak saya nggak doyan sayur aja, Bang. Nggak doyan sayur. Ya, saya berasal dari Kudus. Ingin
memperjuangkan bagaimana agar kita semua itu gemar mengkonsumsi sayur agar badan kita sehat. Iya. Gitu aja sih. Oh, jadi ide Jipang itu pertama ngelihat anak-anak malas makan sayur Iya, ya. betul. Nah, coba untuk masuknya ke empek-empek itu kenapa terpikir gitu sih? Ya karena pempek itu kan kayaknya di semua segmen menjual ya. Oh, artinya hampir semua Ya, orang hampir makan pempek semua suka orang ya? makan pempek suka, apalagi kalau saya setiap ke pulau tetangga ya, terutama ke daerah Sumatera, udah nyebrang dari Lampung Iya, menuju iya. ke ujung itu kan semuanya pempek. Dan di situ maaf, di situ kok semuanya yang enak itu yang semua gitu ya. Jadi saya mencoba mengaplikasi, bisa nggak sih dengan kandungan gizi yang sangat luar biasa di Jipang ini, bisa nggak sih dikemas agar harganya itu juga bisa terangkat, harganya juga lebih cantik. Yang kita biasanya kan hanya dioseng, hanya buat lalapan Iya, gitu kan iya. Bang. Jadi ya mencobalah bikin pempek gitu. Pertama kali mencobanya rasanya gimana sih? Atau perginya buat sendiri atau ke teman-teman yang sudah sering buat empek-empek atau gimana sih? Pertama kali ini mencoba meleburkan Jipang ini ke adonan daripada yang terkenal ini tadi, empek-empek ini. Sebetulnya hanya mau mix saja biar anak-anak doyan sayur gitu aja sih Bang. Oh, buat sendiri di rumah berarti iya, ya? buat sendiri di rumah, dan saya punya adik angkat ya dari Palembang itu, dia ngajarin saya bikin pempek. Cuman ketika saya bikin, coba saya kolaborasi, atau nggak mungkin itu nanti bakal bisa gitu kan. Oh, iya, iya. Akhirnya setelah saya bikin, dia bener-bener kemarin itu saya datangkan dia dari Palembang Oh, ke iya. Jawa ya, Mas Yopi kalau saya manggil. Oh, Mas Yopi ini yang didatangkan dari Sumatera tadi? Iya, betul. Dia sewaktu kesini kemarin kok ternyata tuh macam mana tuh pempek Jipang kok jadi lebih galak nih daripada pempek Palembang gitu kan. Nah di situ akhirnya kenapa enggak ini kayaknya bisa nih dibikin. Aduh Mas Nggak apa-apa. akhirnya tuh pacan enggak tuh franchise tuh Yopi kembangin di Palembang gitu ya. Ya saya bilang, pacak tak pacak tidak lah, tante mau bikin ini jadi punyanya Udah Jawa. niatan ya memang iya. Iya, punyanya Jawa. Jawa juga boleh loh ada pempek, cuman pempeknya ini pempek sayur. Sayuran, Iya. oke. Gitu. Ini bisa jadi orang ke vegetarian ya sebenarnya ya? Iya sih, terus rata-rata memang yang pesen frozen, jadi Bang saya nyiapkan frozen ya, karena kedai belum siap, kita baru mau planning persiapkan kedai. Ini juga berkat Bang Imbang nih, supportnya luar biasa. Wah, ini kita ketemunya teman-teman Nanda Sudiarto ketemunya waktu itu ada acara ya sharing ya gitu. Ternyata gini Bang, yang paling saya bikin yang paling bagus itu ternyata Jipangnya yang Jipang dari Muria. Oh, Saya sudah mencoba dari 8 daerah. daerah mana aja Jipangnya? Ada, harus saya sebut ya? Ya, nggak apa-apa. Ada dari Bantul, dari Sumowono, dari Banjarnegara, kemudian dari Padang, dari Bali, itu nggak bisa. Sudah dicoba semua? Sudah coba, jadi yang dari Padang pun dari Jipang bener-bener sudah Padang? bener-bener Jipang Padang. Jadi memang udah niat banget ya memang Iya, mau buat. Garut juga sudah, tapi bisa, cuman untuk kekenyalannya jadi beda. Oh, jadi artinya kandungan yang mumpuni itu adalah Jipang dari Muria. Iya, Sesuai betul. dengan keinginan tadi ya, ingin mengangkat daripada petani daerah tadi ya. Benar. Dan ternyata Jipang ini tidak hanya jadi pempek ya, ada jadi getuk juga, ada getuk sayur ya, ada manisan juga ya. Oh, ini manisannya ya? Iya, ini manisannya. Ya teman-teman, kalau kita ada dari Wonosobo itu Karika. karika. Iya. Ada karika. Kalau ini Jipang, dalamannya Jipang ya? Iya. Jadi warna-warninya Jipang semua ini? Iya, semuanya Jipang. Nah, ini tahan berapa lama? Kalau tidak di mesin pendingin? Kalau tidak di mesin pendingin, Iya. ini bisa tahan sampai 8 sampai 11 bulan, Bang. Tanpa 8. pengawet. Tanpa pengawet? Iya. Gulanya? Gulanya gula asli, jadi kita tidak pakai Oke. pemanis. Tidak pakai gula. Tapi ini kalau ya. di kulkas malah dipendingin malah lebih rawan. Paling hanya 2 hari
Kenapa? Ya, dingin lebih nikmat. Jadi kalau dingin kan orang pada cepet habis gitu, Bang. Ini selera humornya boleh juga nih. Yang jadi saya penasaran, ini apa sih? Ini getuk ya. Ini getuk. Getuk, iya. Getuk itu bukannya peta, kalau di Jawa itu kan peta ya, ubi ya. Bukan ya? Bukan. Ini bulat loh. Bulat. Jadi ini getuk itu ini getuk sayur, Bang. Jadi getuknya juga dari Jipang juga. Dari Jipang juga? Iya. Cuman salah kalau tidak pakai ubi ya. Jadi kita masih tetap pakai ketela. Ya falsafah Jawa itu kan getuk asalnya saka tela. Oh, jangan sampai dihilangkan semua. Jangan sampai dihilangkan. Iya. Tapi saya pengen mengcombine. Jadi bagaimana caranya agar protein, karbohidrat itu seimbang gitu kan. Oh, seimbang sama saya berarti. Karena beliau juga bermain di craft ya. Ada craft. Ada craft juga, ada oleh-oleh makanan juga, dan beliau ternyata juga mahir di membantu saja. Ada mahir di apa namanya? Di Tata rias itu. Jadi beliau ini juga usahanya ada di Tata rias, tapi kita coba ngulik yang Tata riasnya juga. Hanya beliau memang sambil berjalan kampanye daripada empek-empek Jipang tadi ini yang menjadi utamanya. Iya. Kalau untuk mesannya ini biasanya mesannya di mana sih? Kalau untuk Jipangnya? Yang ini? Iya, untuk produk-produk ini biasanya mesannya ada IG-nya nggak? Oh, ada di Ratu Jipang 8. Nah, bisa di follow. Nah, teman-teman nanti bisa follow di Ratu Jipang 8. Ada di Facebooknya juga nggak? Ada. Ada Facebooknya nggak? Ada Facebooknya di Ulik Labu Jipang. Di Facebooknya ada di Ulik Labu Jipang. Dan kalau mau teman-teman DM di Messenger, nanti yang jawab langsung beliau. Nanti beliau akan kasih nomor kontaknya. Oke, kita coba ngulik usaha daripada yang lainnya. Oke, on. Nah, kita lihat. Ini dari bambu ya? Ya, dari bambu. Ini sih saya hanya mencoba memfasilitasi teman-teman UKM, Bang. Jadi di sini saya bikin seperti pojok kreatif ya. Ya, jadi hanya kasih wadah aja sih, daripada mereka hanya simpen di rumah kan. Mungkin di sini nanti lewat teman-teman yang lain kan, sambil melihat, mungkin nanti tertarik. Saya hanya menjembatani saja biar nanti bisa langsung up ke ownernya gitu. Benar. Jadi kita bisa menjembatani, menghubungkan ya. Iya, betul. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada produk daripada ini. Ada salesnya juga nggak yang? Ada salesnya. Ada 3 sales. Jadi cukup aman ya. Jadi ini ada ini juga. Ini tempat. Ini dari Enceng Gondok. Nah, ini Jadi, Enceng Gondok. Karya teman-teman ini, teman-teman semua. Enceng Gondok yang kita lihat itu biasanya di rawa-rawa ya. Iya, dan bahkan itu kan sekarang pada dimusnahin gitu ya. Jadi hama ya. Iya, Oke. betul. Nah, sekarang jadi nih. Nah, bisa diginiin. Tempat pena, tempat. Iya, bisa tempat buat vas juga bisa. Oke. Nah, kita lihat nih, ada ini batik ya. Iya, ini ada batik. Ini batik Kudus semua ya? Enggak, yang ini batik Kudus. Ini batik Kudus. Ini batik Kudus. Nah. Ya, teman-teman sekalian beli oleh-oleh Jipang tadi, teman-teman bisa nih lihat batik. Ini batik mana? Batik Kudus. Batik ini Kudus. batik Kudus Bagus ini ya? yang atas. Kalau yang bawah ini batik Pekalongan. Oh, berarti ini ciri khasnya batik Kudus Iya, semua ya? iya. Ini jual untuk? Ini tester. Ini tester. Jadi teman-teman dari UKM tuh kami siapkan tester. Jadi kalau mau beli bisa nyicipin dulu. Nah, tapi saya mau penasaran, kok bisa semua produk-produk daripada teman-teman UKM ada di sini? Ibu ada peranan nggak di keanggotaan atau di pengurusan? Alhamdulillah, saya sebagai ketua pusaka Bang Imbang. Pantesan. Jadi pegiat usaha satuan karya. Jadi saya. Jadi pusaka itu pegiat usaha satuan karya. Jadi, mandiri, kemandirian. Iya, kita mandiri, Oh, kita sekelompok. Oke. Jadi ada sekian persen dari pelaku UKM, sekian persen media, dan sekian persen pariwisata. Oh, jadi kombinasi daripada pengusaha-pengusaha tadi itu ya? Karena terus terang saya ngenes juga Bang, kalau di tempat pariwisata nggak ada produk UKM gitu, adanya kan produk pabrikan ya. Berarti secara Provinsi Jawa Tengah pun sangat mensupport ya? Iya, Pak Eko kemarin juga sudah mempersilahkan nanti butuhnya apa. Saya bantu. Nah, itu teman-teman. Jadi melalui program Pak Ganjar pun sudah mendorong balat kopi itu. Nah, sekarang ada lagi
Pak Ganjar buat program untuk yang 50 juta. Jadi orang-orang startup yang bisa ya kan membantu daripada bagaimana pemasaran atau kendala di Jawa Tengah. Cakep itu. Pak Ganjar, saya pansus loh Pak Ganjar. Bener, gila abis Pak Ganjar. Iya bener, karena memang kita kalau nggak dilindungi produk kita ini nggak akan sangat nggak bisa bersaing ya. Karena sebenarnya pada dasarnya sudah oke semua nih. Kalau ini apa nih? Nah itu gapit. Nih. Gapit itu. Ini gapit ini kalau nggak salah seperti kue kipas itu ya, semprong betul, itu gini ya. Kue semprong, cuman kan di warna-warni. Di warna-warni menarik ditambah nih. telur, gitu. Jadi renyah ini banget. Harganya cuma 11.500. Nih, anak-anak harusnya sudah senang ini ada warna-warninya. Oke. Ada pojok herbal juga ya. Ini ada madu. Ini madu juga dari binaan kami. Nah, madu itu Kudus terkenal dengan Gunung Muria. Iya. Dan ini dari lereng Muria. Ada binaan kandangnya di situ ya? Iya, dari Kampung Lebah. Ini juga ada. Ini yang khusus jadul-jadul, Bang. Oh, ini makanan jadul ya? Iya, makanan ini jadul. Rengginang. Rengginang. Gitu ya. Ini dulu waktu saya anak-anak ini namanya unter-unter ya, bukan? Ya, untir-untir. Untir-untir. Nah, kalau di Medan itu jadinya unter-unter. Aduh. Ini makanan favorit saya waktu kecil nih. Nah, ini ada yang paling unik ini, Bang. Ini unik. Ini banget, ada kacang ya? Iya. Cuman ini tuh gado-gado kulit ketela. Oh, kulit ketela yang itu dibersihin, berarti yang luarnya yang ada tanahnya dibersihin. Iya, yang putih itu kan. Jadi diambil jadi ini. Diiris-iris. Oh, jadi campurnya kacang. Iya, kacang sama teri. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman bisa juga bisa menikmatinya, bisa melariskannya. Nih. Jadi kalau datang ke Kudus, jangan lupa ke alamat ini apa? Ini Jalan Flamboyan di Pojok Kreatif. Di Flamboyan, Pojok Kreatif. Di sini ada nih wedang. Oh, ya. Wedang Jarilang. Ini jadi wedang ini Mr. JJ. Iya, wedang Jarilang. Mr. JJ. Diproduksi oleh Ulik Kudus. Iya. Rasanya apa ya? Dicoba aja. Alang-alang itu saya tahu untuk lah segar ya. Bener. Campuran untuk panas dalam. Iya. Wah. Jahe. Iya, ya, jipang. Jahe. Terus serai, alang-alang. Rasanya jadi apa ya? Dicoba aja. Saya coba ya. Rasanya jadi apa? Kita minum. Kok minumnya nggak putus, Bang? Iya. Diminum dingin bener ya? Ternyata kalau dingin itu 2 hari. Iya, jadi nggak tahan ya? Expired date-nya lebih cepat. Expired date-nya 2 hari. Oke, saya terima kasih sudah dikasih izin untuk menguliknya. Dan seperti biasa, sebelum saya akhirin, saya selalu memberikan daripada semangat kepada kesempatan kepada daripada narasumbernya untuk memberikan tips, masukan kepada teman-teman atau sahabat Landu Sudiarto yang ingin punya usaha atau bagaimana memperjuangkan yang kira-kira yang masih ide supaya kamu bisa mewujudkannya dan menjadi nilai jual. Monggo Bu Yantinya. Gitu. Ya, para sahabat Landu Sudiarto, mau kasih spiritnya saja ya. Jadi kalau memang kalian itu ingin sesuatu, lakukanlah dengan bersungguh-sungguh ya. Benar-benar kita kalau memang siap maju ya memang siap gila. Gitu aja Bang. Jadi gali ide langsung action. Gali ide action. Langsung action ya. Jadi itu benar-benar kita terapkan dan jangan separuh-separuh. Dan ini juga supportnya dari Bang Ibang juga sangat luar biasa. Sama-sama membikin saya jadi benar-benar gila abis deh. Semangat aja. Ya. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena kita butuh dukungan teman-teman untuk menyampaikan semangat. Oke, saya terima kasih. Kita ciao dulu. Mohon pamit. Ciao.